Kita ke informasi lainnya, Saudara. Program Makan Bergizi Gratis MBG bukan sekedar soal makanan. Ia adalah cerita tentang kepedulian, tentang tangan-tangan yang bekerja untuk masa depan. Seperti penerima manfaat MBG di sekolah-sekolah Desa Barunai, Lebak, Banten. Di ujung selatan Kabupaten Lebak, Banten, tersembunyi sebuah desa bernama Barunai. Disinilah di antara lumpur, hujan dan perbukitan, sebuah misi kemanusiaan berjalan setiap hari. Bukan untuk mencari emas, tapi untuk memastikan setiap anak dan ibu di pelosok ini tetap mendapatkan gizi yang layak. Di dapur inilah setiap pagi ribuan porsi makanan bergizi dimasak dengan penuh ketulusan. 3.087 porsi disiapkan untuk 27 sekolah dan 17 posyandu di wilayah sekitar desa Barunai. Seperti sekolah yang paling sulit dijangkau, SDN 1 Barunai hingga SMPN 21 Atap Cihara yang merupakan titik terakhir. Mereka menyebutnya makanan bergizi gratis atau MBG. Per hari ini kami mendistribusikan sebanyak 3.087 porsi yang kami sebar ke 27 sekolah dan 17 titik posyandu. Jadi total 44 titik yang kami distribusikan MBG ke sekolah maupun ke posyandu. Semua terencana. Menu berganti setiap hari. Ayam, ikan, telur, sayur, dan buah. Formulanya dirancang oleh ahli gizi agar setiap piring membawa harapan bagi masa depan. Ikut penerimaan makanan, suka ikut ngecek kualitasnya. Lalu dari persiapan juga kayak harus bersih nih, pemotongannya seperti apa, pengolahan juga kita ini kayak apa, jangan sampai overcook atau apa tuh. Bagian pemorsian juga saya ikutin, kayak harus pemorsiannya harus sekitar segini, jangan sampai kebanyakan karena kan nanti jadi berkurang lagi tuh, jadi harus nambah porsi gitu nanti paginya. Sejauh ini semua sudah sesuai dengan standar yang diberlakukan ya seperti di Cihara? Iya, udah sesuai standar dari PGN, dari Juknis. Bahan-bahan ini bukan datang dari kota besar. Sebagian besar justru tumbuh di tanah mereka sendiri. Dari sawah petani, dari laut nelayan, dari dapur kecil UMKM lokal. Jadi kalau untuk suplai seperti beras, kami memang menyerap petani lokal. Beberapa sayuran jenis kacang panjang, sawi, dan lain-lain juga kami menyerap dari petani lokal. Memang ada beberapa komoditi yang memang kami harus pergi belanja ke luar daerah, seperti buah-buahan dan mungkin jenis-jenis makanan lainnya. Tapi mungkin 40-50% kami melibatkan UMKM lokal dan petani lokal maupun nelayan lokal juga. Saya bisa gambarkan terkait dapur atau SPPG sendiri itu menyerap tenaga kerja lokal ya, yang memang ada di sekitar dapur itu sekitar total ada 49 personil. Ya kalau 3 orang staf itu memang yang direkrut oleh BGN, tapi yang memang 49 orang ini memang direkrut oleh kami. Jadi setidaknya ada puluhan warga yang awalnya tidak punya pekerjaan, mereka bisa ikut bekerja di SPPG. Dari dapur ini tak hanya gizi yang dibagikan, tapi juga kesempatan. Kesempatan bagi warga sekitar untuk bekerja, berdaya, dan kembali berharap. Bagi mereka setiap sendok nasi adalah kebanggaan. Karena di balik piring sederhana itu ada kerja keras yang tak selalu terlihat. Dan bagi anak-anak Barunai, inilah momen yang selalu dinanti.
Satu waktu di tengah pelajaran ketika aroma ayam kecap memenuhi udara. SMPN 21 Atap Cihara menjadi titik terakhir, namun mereka tetap antusias menunggu dan makan berkelompok bersama teman-teman. MBG tetap dinanti. Tentunya yang sangat terasa, satu ya jelas akan pemenuhan terhadap kebutuhan gizi anak-anak, dan yang paling terpenting anak lebih semangat untuk belajar ke sekolah. Gitu. Ada ini nggak sih, mereka suka request atau apa nggak sih ke gurunya gitu? Ya, karena tim mempersilahkan untuk request, alhamdulillah anak-anak kalaupun tidak sering pernah request gitu untuk perubahan menu, misalnya dari nasi biasa itu ke burger, alhamdulillah itu direalisasikan oleh tim. Signifikan itu menarik ya pas awal-awal itu Bu. Jadi ketika ada siswa itu kan rata-rata saja yang tidak masuk perharinya itu, kadang ya dulu itu. Nah, setelah ada MBG ini, apalagi pas awal-awal mereka sangat bersemangat sekolah karena bahasanya kita sekarang sudah mulai mendapatkan MBG itu, jadi sekolahnya lebih semangat ya. Anak-anak di SDN 1 Barunai contohnya. Mereka senang sekali ketika tim SPPG Cihara sampai di sekolah mereka. Iya sama Kiki, seneng nggak sih ada MBG? Senang. Paling suka dapat apa menunya? Dapat Ayam. Kamu? Ayam. Ayam. Terus apa lagi? Terus sama buah-buahannya anggur. Kalau kamu Makan. selalu habis nggak sih kalau lagi makan itu? Habis. Kalau buah-buahannya pir Oh, buah pir. sama susu kotak. Oh, susu kotak. Kalau kamu? Sama susu yang nggak ada rasanya itu, susu sapi. Namun perjalanan menuju Barunai tak pernah mudah. Setiap hujan datang, jalan berubah menjadi lautan lumpur. Tanjakan, jurang, dan waktu panjang menjadi teman setia setiap distribusi. Setiap perjalanan adalah ujian kesabaran. Tapi di ujung jalan berlumpur itu, senyum anak-anak menjadi hadiah yang tak ternilai. Tak hanya soal distribusi, dapur-dapur SPPG juga terus berbenah. Pelatihan penjaga makanan, sertifikat like hygiene, hingga izin kelayakan air. Semua dilakukan agar setiap porsi MBG aman dan sehat. Dan alhamdulillah di Kabupaten Lebak sudah semuanya sekitar 46 atau 47 SPG di Kabupaten Lebak sudah melaksanakan pelatihan penjauh makanan. Kemudian selain sertifikat penjauh makanan juga salah satu persyaratan SLHS juga harus mengantongi izin atau IKL, izin kesehatan lingkungan. Itu terdiri dari sertifikat layak air, jadi kelayakan air itu juga diuji gitu untuk menentukan supaya terbit SPG tersebut bisa menerbitkan SLHS seperti itu. Prosesnya lama nggak, Pak? Kalau normalnya bisa sampai 2 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi memang meskipun ini dalam langkah percepatan, tapi tetap karena proses atau prosedur yang harus dijalankan memang ada beberapa tahapan. Dari pemerintah daerah hingga Satgas MBG, semua bersinergi. Demi satu tujuan, tak ada anak di Lebak yang kekurangan gizi. Ya, terima kasih kepada rekan media yang telah datang ke tempat kami. Sebetulnya Bu, itu suatu keberuntungan dan kemanfaatan untuk Desa Barunai Bu. Karena kondisi ini itu adalah hambatan struktur Bu. Jadi sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan media yang telah datang, dan juga kalau dia melihat kondisi jalan, medan jalan seperti itu. Tetapi pemerintah itu adalah datang ke tempat kami yang sangat dibutuhkan. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah pusat dan bawah, terutama Presiden, Provinsi dan Bupati.
telah mengadakan MBG ini sebetulnya suatu keberuntungan kepada kami. Di Desa Barunai, gizi bukan sekedar makanan. Ia adalah bentuk gotong royong antara warga, pemerintah, dan alam yang keras, namun penuh kehidupan. Di tengah keterbatasan semangat relawan MBG terus melakukan pekerjaannya, mereka tak hanya menghantarkan makanan, tetapi juga harapan kesehatan dan masa depan untuk generasi di pelosok negeri. Harapannya MBG terus jalan, terutama semakin masif di wilayah-wilayah yang memang tertinggal, di wilayah-wilayah pinggiran seperti Banten Selatan ini. Semoga program ini jalan terus dan memang menjadi program unggulan yang memang tidak henti untuk terus dijalankan. Di jalan yang berlumpur, di dapur yang sederhana, manusia-manusia ini mengajarkan arti dari ketulusan dan keteguhan dan kerja keras. Demi masa depan yang lebih sehat, demi generasi yang tumbuh kuat, demi Barunai yang tak pernah menyerah. Dari perbukitan Desa Barunai, inilah potret nyata kerjasama demi gizi untuk semua.